Selamat ulang tahun. Terima kasih, semuanya. Suamiku, selamat ulang tahun. Terima kasih. Silakan duduk, semuanya. Sudah lelah ya? Ayo main jujur atau berani. Baiklah, 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 baiklah. Aku kalah. Kami berdua sudah dekat sejak kecil, apalagi yang belum pernah kulihat darinya. Dari yang begini sampai sekarang, aku paling berhak bicara soal ini. Jangan ngomong sembarangan. Gutinyan, persaudaraan kalian berdua sangat spesifik. Apalagi yang kutunggu-tunggu, Gutinyan. Masa kamu tidak bisa melihat, dia hanya memakai nama persaudaraan untuk bermain api denganmu? Maaf, Bu. Aku lupa kalian wanita suka permasalahkan hal seperti ini. Lain kali aku lebih hati-hati. Lele teman kecilku, selalu bersama sejak kecil. Cuma bercanda, kamu ngambek apa lagi? Minta maaf padanya. Kak Yan, kamu ngapain? Lu Yao. Lele, Gutinyan, kita cerai. kamu bilang apa? Itu, aku tiba-tiba ingat kami masih ada urusan. Kami pergi dulu. Sebenarnya kamu ngambek apa? Ikut aku minta maaf ke Lele. Lepaskan. Minta maaf pada Lele. Aku tidak mau. Minta maaf. Tidak. Sudahlah, aku juga tas kecil itu. Tidak boleh. Kalau dia nggak minta maaf hari ini, akan kupukul sampai dia minta maaf. Gutinyan, Berani melawan? lebih baik kubunuh kau. Bukannya aku sudah mati? Halo Tuan Host, aku sistem penjualan cerita patah hati AAA. Dalam batas waktu, kumpulkan nilai patah hati sampai 100, kamu akan hidup kembali. Kalau tidak, mati. Tidak terpikir. Aku malah lahir lagi di hari ulang tahun Gutinyan. Sistem. Asal bisa kumpulkan nilai penderitaan 100 dalam 30 hari, aku takkan mati. Benar Tuan, silakan Tuan berusaha buka jalan penderitaan hati tubuh. Kakak ipar sedang buatkan kue untuk Yan Gea. Sungguh telaten ya. Yao Yao, jangan salah paham. Lele lupa bawa piyama semalam. Ku pinjamkan ke meja untuknya. Kakak ipar, jangan salah sangka. Aku dan Yan cuma teman baik. Semalam dia tak balik ke kamar, main game semalaman denganku. Tak ada hal lain yang kami lakukan. Semalam kamu kalah. Harus cuci bajuku dengan tangan. Jangan malas. Halo? Ada waktu pulang ke negeri, temani suamiku berulang tahun? Baik. Aku tunggu. Kamu cuci ini. Ini saja belum bersih. Sudah, bersih sekarang. Lebih kuat. Kalau tidak bersih, cuci lagi. Baik, cukup kuat tidak? Gadis penghancur rumah tangga kelas kakap, menyebalkan. Tapi Tuan, kamu tidak sedih? Kenapa nilai penderitaanmu tak bertambah? Karena kali ini,
aku akan membalasnya dengan caranya sendiri. Selamat ulang tahun. Mana kakak ipar? Mungkin pergi beli hadiah. Wanita-wanita kecil ini paling suka main drama seperti ini. Maaf, aku terlambat. Perkenalkan, ini teman masa kecil sekaligus sahabatku, Song Yan. Saya usul, ayo kita main game bersama. Bagaimana kalau main Truth or Dare? Oke. Saya duluan. Begini saja, saya akan ceritakan satu rahasianya. Mantan pacarnya selingkuh. Dan mantan pacarnya kabur dengan saudaranya. Apa yang tidak bisa dibicarakan? Kalau begitu, saya juga akan ceritakan satu hal. Ukurannya di setiap masa. Saya tahu. Dari SMP sampai sekarang. Ada apa dengan ini? Saya juga tahu ukuran 3 kakak Yao. Tadi saya baru mengukurnya. Sama kayak waktu SMA. Cepat tutup mulutmu. Dengan kecepatan tanganmu itu, jauh kalah dengan suamiku. Lu Yao, apa maksudmu? Tuan rumah, kamu di sini untuk disiksa, bukan untuk bunuh diri. Penyiksa hati plus life. Siapa bilang kumpulin poin penyiksaan harus disiksa sendiri? Menyiksa si brengsek juga sama saja kan? Kali ini, saya akan membuat Gu Tingyan merasakan penderitaanku dulu. Sayang, kamu kenapa? Rayakan ulang tahun, kenapa marah? Kamu lakukan sendiri, tak tahu? Masih tanya kenapa saya? Oh, kamu cemburu? Ini cuma main-main antara sahabat, cuma bercanda kok. Jangan dianggap serius. Sahabat apa? Dia laki-laki. Lagi apa? Sudah kukatakan kan, kakak ipar seperti ini. Wanita yang cantik harus dijaga baik-baik. Dia besar bersama Tuan Song. Perasaan mereka beda, wajar. Tapi, dia takkan selingkuh darimu kan? Memang, zaman sekarang, istri nggak kabur. Usaha setahunmu udah nggak sia-sia. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu permasalahkan. Aku yang masalahin? Kamu suruh pria ukur lingkar tubuhmu. Pria atau wanita? Kakak adik beda apa pria wanita? Kamu dan Lele kan kakak adik? Sama? Lele selalu menganggapku sebagai kakak. Song Yan juga anggap aku kakak. Bedanya apa? Nilai penderitaan plus 5. Di kehidupan sebelumnya, sahabatnya Lele sering muncul dalam hidup kami. Dia pakai kata-kata ini buat membungkamku. Bilang aku membesar-besarkan masalah. Kini ku katakan, dia rasa ini keterlaluan. Kak, kakak tak suka aku. Jangan bertengkar karena aku pergi saja. Jangan takut, kamu tidak salah. Minta maaf pada Song Yan. Apa katamu? Kamu menyuruhku minta maaf padanya? Suruh aku minta maaf padanya. Langsung emosi? Dulu dia sering paksa aku minta maaf. Pria brengsek emang jahat. Kini di kehidupan yang baru, aku akan membuat bumerang, menghantam dirinya sendiri. Kenapa? Song Yan baru turun dari pesawat, belum atasi jet lag, langsung datang ucapkan selamat ulang tahun. Sebagai tuan rumah, kamu langsung melempar gelas, hingga anggur mengenai orang lain. Minta maaf, tidak pantas? Kakak, sudahlah. Mungkin kakak sedang tidak mood hari ini. Ini hanya masalah sehelai baju, jangan sampai hal kecil ini merusak hubungan kalian sebagai suami istri. Siapa kakakmu? Kamu seorang pria, pura-pura polos seperti apa? Lu Yao adalah istriku, lepaskan tanganmu. Kakak, bagaimana kalian? Aku pergi dulu saja. Menurutku kakak, CEO gue emosinya sangat tidak stabil. Apa dia punya kecenderungan kekerasan? Baik, sesuai keinginanmu. Karena kamu tidak menyambut Song Yan, aku juga tak perlu tinggal di sini. Silahkan kalian bersaudara bermain. Kami para wanita akan pamit dulu.
Baru sedikit penderitaan saja sudah tak tahan, masih ada pertunjukan menarik di belakang. Apa yang harus dia lakukan? Wah, hebat. Aksi gesit bagaikan harimau. Nilai penderitaan naik ke 25. Aku akan mengantarmu ke hotel. Ya, Terima kasih. Cuma satu telepon, langsung pulang dari luar negeri, dan mau temani aku akting dalam drama besar ini. jangan sungkan denganku, tak kusangke. Lu Yao, kakak yang tak takut apapun, bisa sampai ditindas orang, sampai minta bantuan dibela. Iya. Aku juga tidak menyangka, di kehidupan sebelumnya, hanya karena Gutingyan tidak suka. Aku seperti dikutuk. Langsung putuskan, semua kontak dengan lawan jenis, termasuk Songyan, adik tetangga yang tumbuh bersamaku ini. Makan yang banyak. Beberapa kali, Songyan pulang ke tanah air semangat, mengajakku bertemu, tapi aku, cuma karena Gutingyan, sedikit cemberut. Langsung cari alasan menolak. Sekali, dua kali. Halo, Halo Kak Yao. Aku sudah pulang. Ada waktu ketemu? dan aku waktu itu masih berpikir, ini pengorbanan untuk cinta dan pernikahan, yang seharusnya. Oh, oke. Sekarang kalau dipikir-pikir, sungguh konyol. Ayo, serang. Kamu yang maju. Menang. Yeay. Aku membangun tembok tinggi untuknya, tapi dia malah membuka pintu lebar-lebar untuk apa yang disebut teman cewek. Sehingga, biarkan Lilele atas nama pertemanan, berkali-kali injak-injak batas dan perasaanku. Kak Yao, kalau hidupmu tidak bahagia, cerai saja. Tak perlu nekat pertahankan harga diri dan memaksakan diri untuk tetap bersama orang seperti itu. Tidak worth it. Aku akan cerai. Aku akan pergi. Tapi bukan sekarang. Sistem cuma kasih waktu 30 hari. Pertama, aku harus manfaatkan Pak Gutingyan untuk kumpulkan nilai penderitaan. Pastikan aku bisa bertahan hidup. Masih tahu pulang? Kupikir kalian sudah lama tidak bertemu. Malam ini akan berbincang semalaman. Masih marah ya? Lu Yao, hari ini kau di depan banyak orang. Pulang bawa pria. Sekarang santai bilang, masih marah? Kau anggap aku apa Gutingyan? Masalahnya hari ini, kau yang mempermalukan Songyan duluan. Dia susah-susah pulang. Khusus rayakan ulang tahunmu. Kau begitu. Selalu Songyan. Setiap kalimatmu bela dia. Malah suruh dia ukur lingkar tubuhmu. Ini ulang tahunku, kau malah pergi dengannya. Ini disebut tidak ada apa-apa. Jangan terlalu sensitif. Songyan itu desainer baju. Aku hanya minta dia mendesain gaun untuk ucapan saat itu. Cuma untuk mencairkan suasana. Kalau ada sesuatu antara kami, sudah lama jadian. Mana mungkin nikah sama kamu? Lu Yao, kau anggap aku bodoh ya? Sudah. Lupakan dia. Hari ini kan ulang tahunmu. Lupakan yang tidak menyenangkan. Lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Kupilih lama sekali. Kamu di mana? Kapan pulang? Hidup butuh sedikit kilauan. Terima kasih untuk peniti berlian dari kakak. Sempurna menerangi bajuku. Mindset bonus kurang cocok. Siapa yang mau? Songyan baru unggah di medsos. Memamerkan peniti berlian yang kamu berikan. Ini yang aku dapat. Ini bonus dari hadiahnya. Penderitaan plus 5. Dulu, Gutingyan juga begini.
Hadiahnya untukku, selalu dari teman baik perempuannya. Bonus yang tak dia inginkan. Sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih, sayang. Leherku sekarang menggantungkan satu set rumah. Bonusnya sepasang anting. Siapa yang mau? Dia dapat kalung berlian. Apa yang aku dapat ini? Cuma bonus? Bisakah jangan mengada-ada? Yang kamu dapat ini satu seri dengan miliknya. Aku membelinya bersamaan. Lele teman baikku. Dia belum pernah dapat yang begini. Apa salahnya kasih dia satu buat main? Nggak ada. Kamu terlalu mikir. Kancing baju ini, satu seri dengan peniti kerah itu. Aku membelinya bersamaan. Kancing bajumu ini model dasar, elegan dan berkelas. Cocok untuk dipakai sehari-hari. Kalau yang untuk Songyan itu. Soalnya kan hadiah untuk sahabat dekat. Tentu harus yang lebih kinklong, lebih cantik. Baru cocok untuknya. Lu Yao, kau anggap aku apa? Sudahlah. Sudah larut. Hari ini melelahkan, aku juga capek. Aku tidur dulu. Hari ini kau merokok dan minum-minum. Malam ini tidur di kamar tamu saja. Sudah berapa? 30. Baru segini. Sepertinya harus mempercepat progres. Tuan, Gutingan sepertinya sengaja menghindarimu. Sudah seminggu dia tak muncul. Gimana? Tugas tak selesai, kau bisa mati. Sistem, periksa lokasi. Di mana Gutingan? Karena dia tidak muncul, maka aku yang akan menyerang terlebih dahulu. Baik, Tuan. Lokasi sudah dikirim ke ponselmu. Sudahlah, badanmu besar dan kekar. Hanya gaun ini yang muat. Pergi. Ini namanya berisi. Tak seperti mereka, wanita lemah, mudah jatuh, tidur seperti tiang bambu. Bagaimana kau tahan? Sudah lihat cukup? Cepat, tarik resletingnya. Lu Yao. Lu Yao. Saya ingat. Ini kan gaun saya? Salah kamu. Bagus, aku dipaksa coba. Malu di depan kakak ipar. Yao, Lele tahun ini ikut acara tahunan. Dia ceroboh, gaun layak pun tak punya. Di toko dia tak suka. Kamu gimana? Kasih yang ini aja. Kamu pilih yang lain. Catat di pembukuan. Sial, sudah kubilang tidak mau, malah dipaksa pergi. Tak terbiasa pakai. Baju wanita begini, sesak nafas. Resleting belum ditarik udah sesak? Mungkin kamu harus diet? Berani-beraninya bilang aku gemuk. Badan saya pas ukurannya. Kakku, lepas bajunya. Jangan repotkan kakak ipar. Lu Yao, cuma sebuah gaun. Jangan pelit begitu. Oh, dia tidak pelit? Kenapa dia tak beli sendiri teh hijau itu? Cuma tahu kasih barangmu ke orang. Jangan dilepas. Gaun ini cocok sekali denganmu. Kamu pakai sangat cantik. Kakak, selera kakak tetap bagus. Host, setelan ini bukan yang Gutingan siapkan untuk acara tahunan? Gaun pesanan yang akan dia pakai? Semua ada di sini. Bajumu agak kekecilan. Belakangan sering olahraga ya? Perlu minta penjahat untuk memperbaikinya. Sayang, selamat menikah. Terima kasih sayang. Bantu aku memakainya. Sayang, bimbing aku di sisa hidup kita. Sayang, sisa hidupku, bimbing aku.
Kenapa bajuku ada di tubuhnya? Itu sebagai ganti rugi untuknya. Waktu itu nodai baju Songyan. Jas ini dibuat khusus. Kamu juga tak mau minta maaf. Sebagai istrimu, aku harus pribadi minta maaf. Kalau jam tangannya? Kamu tak lupa hadiah pernikahan darimu. Tidak? Ini, Songyan akan menghadiri acara. Kebetulan dia butuh jam tangan. Kulihat kamu tidak pakai, lalu kuberikan padanya. Cuma 1 jas dan 1 jam tangan, jangan pelit banget. Di kehidupan sebelumnya, kamu berikan peninggalan ibuku untuk Lilele. Waktu itu kamu dermawan banget, sekarang giliranmu. Kenapa kelihatannya tidak rela? Menerima atau tidak? Aku menyerah, aku mengalah. Siapa bilang aku menyerah? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Ini milikku. Siapa yang mengizinkanmu memakainya? Lu Yao, apa yang kamu lakukan? Ini kan hanya gelang tua. Lagi pula kamu jarang memakainya. Apalagi di rumah ada banyak perhiasan. Kamu hanya memberinya 1. Jangan bilang kamu segitu pelitnya. Gutingyan. Ini peninggalan ibuku. Sudah, kembalikan padamu. Kak Yan, istrimu pelit. Andai aku tahu tak akan kupakai. Aku tak suka barang begini. Perhiasan perempuan kecil. Terpaksa. Sudahlah, jangan marah. Aku pijitkan untukmu. Nilai penderitaan +5. Kak, aku lapar sekali. Hari ini kamu janji padaku akan mentraktirku makan enak. Baik. Oh iya, kalian berdua mau ikut juga? Seperti biasa, aku makan isiannya, kamu makan kulitnya. Poin kesedihan +5. Lu Yao, kamu cukup ahli ya. Lu Yao, jangan kira cari pria lain. Untuk main sandiwara begini, bisa merebut hati Gutingyan. Aku beritahu, di hatinya, kamu tak akan bisa menandingi persahabatan kami belasan tahun. Benarkah? Lalu kenapa dulu dia tidak menikahimu? Mungkin persahabatan kalian kurang dalam? Kamu. Aku beritahu, kalian akan bercerai. Dari sifat posesifnya tadi. Mungkin harus tunggu sampai kehidupan selanjutnya. Lu Yao, jangan terlalu bangga. Kita lihat saja nanti. Lu Yao, mari kita bicara. Ya, Bisakah kamu ke depannya? Tolong jangan bertemu dengan Songyan lagi. wah, pria ini tidak bisa diajak kasar. Sekarang mencoba cara halus. Di kehidupan sebelumnya, aku merendahkan diri. Saat memohon padanya, tidak pernah kulihat dia luluh. Sayang, bisakah kamu mencegah Lilele tinggal di rumah kita lagi? Sudah mulai lagi. Apa yang Lele lakukan sampai ganggu kamu? Kenapa kamu selalu bermasalah sama dia? Sudah mulai lagi. Kenapa kamu selalu bermasalah sama Songyan? Dia ngapain sampai ganggu kamu? Aku suamimu. Kalau ketemu dia tiap hari begini, aku nggak tahan. Pikirkan perasaanku juga. Gutingyan, aku tidak dijual padamu. Sekarang, aku nggak punya kebebasan bersosialisasi normal. Sudah kukatakan, kalau ada sesuatu antara aku dan Songyan, anak kami sudah bisa masuk TK. Masih adakah kesempatan bagimu untuk merajuk di sini? Ya, memang aku picik. Aku yang merajuk. Tanyakan pada hati nuranimu. Sejak Songyan kembali, jadi seperti apa kamu? Aku jadi apa? Katakan. Setelah Songyan datang,
Aku tak ada lagi di matamu. Kamu mempermalukanku di depan umum. Hadiah ulang tahun cuma barang gratisan. Hadiah pernikahanku, gaunku, dengan mudah kamu berikan. Selanjutnya, kau akan menyerahkan dirimu padanya? Hati kotor, lihat semua jadi kotor. Dia jahat padaku. Lu Yao, raba hati nuranimu. Tanyakan pada dirimu. Bagaimana aku memperlakukanmu selama ini? Apa yang kau minta? Tak pernah kutolak. Aku sering kasih hadiah, tapi akhirnya semua ke Lilele. Cih, brengsek. Di mulut, Lilele bilang tidak suka barang feminim. Padahal, barang-barangku hampir habis diambilnya semua. Ini semua pemberianmu. Tak kusangka. Biasa ceroboh, tapi juga romantis. Kenapa tak pernah kau beri? Ya barang seperti ini. Masihkah kita teman? Baiklah, lihat apa yang kau suka. Ambil saja. Ini semua barang nyonya. Kalau aku ambil, hati-hati dipaksa berlutut di papan cuci. Tak apa, barangnya banyak. Pilih yang kau suka. Nanti aku belikan lagi. Oh ya? Bukankah kau selalu bilang ingin piyama? Ini. Bagus. Kau memberiku barang-barang bekas nyonya. Pakailah itu. Jangan main-main. Ya, aku akui dekat dengan Lilele, tapi kami cuma teman. Jangan balas dendam. Tak perlu. Kesabaranku ada batasnya. Kalau kau terus begini kita. Dia sudah sangat marah, tapi lebih bingung. Meragukan arti hidup? Hahaha, lebih menyebalkan daripada bertengkar atau memarahinya. Gu Tingyan sudah tidak tahan. Pertunjukan bagus masih ada di belakang. Ayo ke sana, ya. Pak Gu, lama tidak berjumpa. Kakak ipar, Kayan, tarian pertama tahun ini mengundang saya. Katakanlah, posisi Nyonya Gu ini, berapa lama lagi kamu bisa duduk di sini? Tak tahu berapa lama bisa duduk di sini, tapi kamu sepertinya tak punya kesempatan. Kalau tidak, tak mungkin bertahun-tahun. Masih cuma pakai status saudari untuk tetap di sisinya. Oh ya. Kalau begitu, uji hatinya, istrinya yang penting. Atau saudaranya yang penting? Sepertinya, adegan klasik akan dimulai. Xiaoyan, Kak Yan, Xiaoyan, baik-baik, ada luka? Ini sungguh tidak nyaman. Gu Tingyan, ini jauh lebih ringan dibandingkan perbuatanmu padaku di kehidupan sebelumnya. Lele. Lele, kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja, hanya luka kecil. Lu Yao. Jangan salahkan kakak ipar, dia tak sengaja nabrak aku. Lu Yao, kamu tak tahan dia. Ada masalah. Hadapi aku saja. Menyakitinya bukan kemampuan. Aku tidak. Cepat. Pak, Nona terluka parah. Minta minggir. Jangan tunda penanganan darurat. Dia pura-pura. Dia tak apa-apa. Tangan Lele tergores. Lukanya parah. Aku yang panggil kalian. Bawa Lele ke rumah sakit. Cepat. Ayo, Xiaoyan.
Tidak apa-apa. Luka kecil. Direktur Gu mungkin tidak sengaja. Jangan salahkan dia. Gu Tingyan, kamu tak tahan dia. Hadapi aku saja kalau ada masalah. Menyakitinya bukan kemampuan. Aku tidak. Semua ini terekam CCTV. Kenapa kamu menyakiti Lele? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku dan Lele hanya saudara. Kenapa kamu masih begitu? Gu Tingyan, akulah korban. Dia yang menyetir dan menabrak. Persimpangan ada CCTV. Kalau tak percaya, bisa periksa. Aku tak lihat rekaman. Aku hanya percaya fakta yang kulihat. Kesedihan +5. Bagus Tuan, harus begitu, biar dia emosi. Hanya karena Song Yan dekat denganku, kau pakai cara kotor begini. Kapan kau menjadi begitu tidak masuk akal? Kau sangat mengecewakanku. Lu Yao. Di hatimu, aku begitu? Ku beritahu padamu, Song Yan baik hati, tidak mempermasalahkanmu. Aku, Lu Yao, tak bisa tolerir kesalahan sekecil apapun. Sekarang, minta maaf padanya. Situasi belum jelas, minta presiden direktur. Minta maaf di acara tahunan. Bukankah ini memalukan? Benar. Itu pun dipaksa oleh istrinya sendiri. Sungguh memalukan. Tidak mungkin kan? Bukankah Nyonya dan Presiden Direktur sangat mesra? Kenapa bisa begini? Iya, direktur flu waktu itu, Nyonya langsung bawa obat ke kantor untuk rawat dia. Lu Yao. Kau dengar ucapanmu sendiri. Kak Yan, kau. Kecil begini, buat apa pura-pura? Sekarang minta maaf. Apa katamu? Kau memintaku meminta maaf pada pria tampan ini. Tidak mungkin. Lu Yao, kau gila. Kau memukulku. Kesedihan +5. Bagus Tuan rumah hebat. Lupa siapa istrimu. Kau berani demi pria tampan ini memukulku? Di kehidupan sebelumnya, kau memaksaku meminta maaf kepada Lilele. Tak minta maaf berarti tamparan. Sekarang, aku yang harus membalasnya. Minta maaf pada Lele. Aku tidak mau. Minta maaf? Aku tidak mau. Kau tidak dengar aku bicara? Aku menyuruhmu minta maaf pada Song Yan. Mimpi. Minta maaf? Lu Yao. Sudahlah, kakak, jangan rusak hubungan kalian karena aku. Aku bukan orang picik. Kau cari mati? Dulu tak minta maaf bisa dimaafkan, sekarang melukai orang. Harusnya minta maaf, Tuan Gu tak punya etiket dasar. Atau kau, Gu Tingyan, memang dari lahir lebih tinggi? Seenaknya menindas orang? Xiao Yan, aku harus segera mengantarmu ke rumah sakit. Lukamu kalau infeksi tidak baik. Ayo pergi. Lu Yao. Matamu rusak? Lukanya kecil? Lebih parah dariku? Masih pantas ke rumah sakit? Lihat. Aku juga terluka. Aku juga sangat sakit. Minggir. Kamu sudah kuasai trik pria brengsek. Memang sudah ahli banget. Luka ini harus segera ke rumah sakit. Bisa sembuh sendiri kan? Kak Yao, masih ada perasaan untuk Gutingan? Makanya minta aku berakting untuk buat dia cemburu dan berubah pikiran. Di hatiku sudah tidak ada dia lagi. Lalu, kenapa tidak langsung cerai saja? Jangan ikut campur. Aku punya pertimbanganku sendiri. Aku sudah pesan 2 tiket pesawat ke pantai. Sebentar lagi, kamu kirim 1 postingan di WeChat Moments yang hanya Gu Tingyan yang bisa lihat. Oke, sebagai adik, aku pasti bantu. Aku akan selalu ikuti perintah Kak Yao. Aku mau ke tempat Gutingan lihat keributannya. Yang cinta, kamu paling bisa membujuk. Aku bilang mau lihat matahari terbit. Dia langsung pesan tiket. Kak Yan, jangan marah. Aku sudah bilang dari dulu, wanita seperti dia tak bisa dikontrol. Apa kamu kesakitan? Kalau begitu, biar aku bantu menghilangkan rasa sakitmu ya. Seperti dulu. Seperti dulu,
Gu Tingyan. Inilah yang kamu katakan, soal tak pernah menganggapnya sebagai wanita. Dasar bajingan. Lele, jangan seperti ini. Kenapa? Bukankah dulu kita selalu seperti ini? Setiap kali kamu sedih, aku selalu ada di sampingmu. Aku menghiburmu dengan cara ini. Gu Tingyan, kamu benar-benar tak bisa menerima dia? Kalau ada masalah, hadapi aku. Apa gunanya menyakiti dia? Aku, Lu Yao, tak bisa tolerir setitik pasir di mataku. Minta maaf padanya. Dulu adalah dulu. Sekarang aku benar-benar kesal. Aku hanya ingin sendiri. Lu Yao, ini semua salahmu. Kamu tunggu saja. Lele, kamu ini. Kak Ian, aku semalam memikirkannya sepanjang malam. Kakak ipar tak pernah suka aku. Dia tak mau aku tinggal di rumahmu. Lebih baik aku pergi. Mungkin dengan begini, kakak ipar mau kembali ke sisimu. Lele. 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 Dokter, keadaannya? Kondisi pasien tidak baik. Diagnosis awal, masalah darah akut. Perlu segera operasi. Tapi masalah terbesarnya, golongan darahnya. RH negatif yang langka. Bank darah kami. Kekurangan persediaan darah ini. Risiko operasi sangat tinggi. Aku tahu, Lele pernah alami ini. Keadaan serupa sebelumnya. Siapkan operasinya. Istriku golongan darah sama dengan Lele. Aku akan cari dia untuk donor darah. Kenapa tidak menjawab telepon? Bagus, aku sedang mencari kamu. Xiaoyan terluka. Dia kehilangan banyak darah. Butuh transfusi darah. Golongan darahmu cocok. Cepat ikut sumbangkan darah. Apa katamu? Kamu menyuruhku menyumbangkan darah untuknya? Lu Yao, apa kau lupa? Gu Tingyan, tak kusangka kau begitu kejam. Song Yan sahabatku sejak kecil. Masih tega kau biarkan aku lihat dia celaka? Pergi. Pergi. Kakak, Lu Yao, ini yang kau sebut cedera butuh transfusi? Xiaoyan, bukannya kau bilang, aku cuma bercanda, sebenarnya aku tidak sakit. Lagi pula, golongan darah Pakku tak cocok denganku. Jangan-jangan kau suruh Pakku sumbangkan darah untuk, maaf Pak. Aku hanya bercanda. Tak kusangka kakak menganggapnya serius. Pak Gu, kau takkan marah, kan? Dasar banci, kau pura-pura apa lagi? Gu Tingyan, apa yang kau lakukan? Cuma nyumbang darah, perlu segitu. Cuma nyumbang darah? Lu Yao, sejak kapan kau begini? Aku yang berubah. Gu Tingyan, jangan-jangan kau lupa. Ini perbuatanmu dan Li Lele di hidup sebelumnya. Suster, ambil darahnya. Pak Gu, frekuensi transfusi Nona Lu terlalu tinggi. Tubuhnya tak sempat produksi darah segar. Fungsi pembuatan darahnya tak bisa mengejar pengeluarannya. Tak sarankan dia sumbang lagi. Gu Tingyan, hidup mati Li Lele bukan urusanku. Aku takkan sumbang darah lagi untuknya. Diam. Gu Tingyan, darah ini tak bisa dipakai Xiaoyan. Rumah sakit akan berikan kepada yang membutuhkan. Setidaknya ini jadi perbuatan baik untukmu. Ngapain kau terlalu menekan? Aku yang menekan. Apa kau lupa aku anemia? Dulu kamu setiap hari selalu siapkan makanan yang bantu produksi darah untukku. Sekarang malah maksa aku untuk menyumbangkan darah kepada pria yang sehat-sehat saja ini.
Sayang, wangi sekali. Masak apa? Sup kikil babi dan kacang kedelai ini kubuat. Bantu produksi darahmu. Terima kasih sayang. Kamu baik sekali. Bisakah kamu jangan bertingkah seenaknya? Aku benar-benar muak denganmu. Lihatlah dirimu sekarang seperti apa. Xiaoyan, kita pergi. Nilai penderitaan +5. Bagus, host. Juga berkat kamu tepat waktu beri info pergerakan Gutingyan padaku. Hehe. Masuk kamar operasi buat apa? Aku nggak sakit. Aku membayarmu untuk datang agar kamu bisa berakting bersamaku. Dia belum datang. Buru-buru suruh aku masuk. Ke kamar operasi buat apa? Apa katamu? Kamu tidak sakit. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak sakit. Kak Yan, dengarkan penjelasanku. Kamu bilang sakit butuh transfusi darah. Kamu bohong? Lu Yao, kasih darahmu. Aku tidak. Sebelumnya aku memang benar-benar sakit. Hanya kali ini yang palsu. Aku cuma gak suka lihat kakak ipar. Belakangan ini soalnya pria baik itu mengabaikan kamu. Makanya aku pikir cara bodoh ini untuk bantu lu melampiaskan kekesalan. Kamu lakukan ini untukku. Kamu tahu, aku tak mau pakai taktik licik perempuan. Aku cuma mau bantu. Kalau kakak ipar cemburu, lalu berbaikan denganmu, maaf, aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku tidak akan seperti ini lagi. Ini salahku. Aku salah paham. Terima kasih untuk semuanya. Lu Yao, jangan kira kamu bisa mengalahkanku seperti ini. Kita lihat saja nanti. Sudahlah, kita kan saudara. Ngomong apa terima kasih? Kak Yan, kenapa? Dokter? Jangan panggil dokter. Antar aku pulang dulu. Lu Yao pasti tahu aku sakit. Dia pasti akan kembali merawatku. Merawatku. Tak kusangka, taktik bajingan Lu Yao berhasil. Sekarang Gutingyan, hati dan matanya hanya untuk dia. Aku akan ganti merawatmu dengan baik. Kau bangun nanti, pasti tersentuh. Yao Yao, jangan tinggalkan aku. Kakak Yan, bangunlah. Sayang, kamu sudah pulang. Kakak Yan, ini aku. Kok kamu? Di mana istriku? Kamu tak bilang aku sakit? Sudah kubilang padanya, dia nggak peduli padamu. Dia bilang, meski kamu mati, nggak lebih penting dari dia temani Song Yan jalan. Dia sudah tinggalkanku? Kakak Yan, kamu lapar nggak? Mau makan sesuatu? Lele. Perutku sekarang benar-benar nggak enak. Aku nggak bisa makan ini. Bisa masakin aku bubur? Hah? Tapi aku nggak bisa masak. Mendingan kamu makan ini saja. Dulu saat aku sakit, Lu Yao selalu yang pertama tahu. Dia juga dengan penuh perhatian merawatku. Ayo, minum buburnya. Sayang, kamu baik sekali. Sudahlah, aku masak sendiri saja. Sayang, akhirnya kamu pulang. Pak Gu, maaf mengganggu lagi. Pak Gu, berisik lagi. Bau apa ini di dalam ruangan? Sangat tidak sedap. Pak Gu, kalian berdua tidak membereskan rumah. Bagaimana kamar kakak? Dibikin bau begini? Urusan keluarga kami, bukan urusan orang luar. Baru ingat pulang? Kenapa tidak temani dia jalan-jalan? Aku pulang untuk masak. Mungkinkah dia pulang untuk memasak untukku? Aku tahu. Aku ada di hatinya. Song Yan, apa hubunganmu dengan Lu Yao? Jangan-jangan dengan dalih persahabatan?
Kau berselingkuh di balik punggung Yan Ge? Mungkinkah hubunganmu dengan Pak Gu seperti ini? Makanya, Diam. Hubunganku dan Lele bersih. Kalau kau berani oceh lagi, aku tak segan tak hormatimu ke Lu Yao dan usir kau keluar. Makanlah. Mie yang Chun kesukaanmu. Lu Yao, bukankah mie ini dibuat untukku? Bagaimana bisa kamu mengira ini untukmu? Xiaowan tak biasa makan di luar. Aku sengaja bawa dia pulang, masakin makanan favoritnya. Patah hati +5. Dulu karena dia sakit maag dan anemia, saya selalu membuatkan dia berbagai makanan bergizi. Tapi kemudian, Li Lele tinggal di rumah. Demi temani Li Lele makan pesan antar, dia buang makanan yang sudah aku siapkan selama 2 jam. Sayang, kamu pulang, ayo cepat makan. Wah, kau ini Inji temani aku makan udang cabai pedas. Bohong lagi. Tidak menyenangkan. Lele. Bukankah sudah kubicarakan padamu? Jangan buatkan aku makan malam. Nilai menyedihkan +5. Kalau suka temani Li Lele, makan pesan antar. Aku tak akan masak lagi. Makanan untukmu. Kalian berdua, jangan-jangan belum makan? Tapi di ruang tamu, penuh makanan pesan antar kalian. Aku cuma buat untuk Xiaoyan. Tak apa Kak Yan, kami pesan makanan. Kakak ipar pelit banget. Masa cuma buat si tampan ini? Makanan pesan antar gurih dan pedas nendang jauh lebih enak dari mie jelek ini. Tapi aku lebih murah hati. Mau makan, ikut aja. Jangan. Xiaoyan lambungnya tak baik, harus dirawat. Jangan makan aneh-aneh. Kalian saja yang makan. aku tidak suka makan itu. Aku hanya suka masakan kakak. Yao Yao, aku sakit. Astaga, bagaimana bisa begitu? Kalau begitu, kamu jangan dekat-dekat. Jangan menularkan penyakit ke Xiaoyan. Xiaoyan, makan selagi hangat. Kalau sudah dingin, tidak enak. Makan apa? Ini rumahku. Siapa yang mengizinkanmu makan di rumahku? Pergi sana. Pergi sana. Gutingyan. Songyan tamu di sini. Kamu gila? Lu Yao. Sudahlah, jangan bertengkar karena aku. Karena Pak Gu tidak menyambutku, aku lebih baik pergi. Pergi apa pergi? Kamu kubawa ke sini. Tak ada yang bisa usir kau tanpa izinku. Lu Yao, di matamu masih ada aku. Ini rumahku. Siapa izinkan bawa orang luar? Orang luar? Jadi dia bukan orang luar? Dia sama? Dia saudara lakiku. Ini saudaraku Songyan. Kenapa? Kau bawa saudara laki pulang, tapi aku tak boleh bawa saudara perempuan? Jangan lupa, rumah ini bukan cuma milikmu, aku juga nyumbang uang. Baiklah. Kakak ipar, bukankah kamu ingin mengusirku? Kak Yan, aku tidak ingin membuatmu sulit. Aku pergi. Lele. Kak Yan. Aduh, pria dan wanita ini berakting di sini ya. Kakak, Pak Gu mengira aku datang untuk memecah belah keluarga ini. Sayangnya, bukan. Aku mau gabung keluarga ini. Jika harus ada seseorang yang pergi, aku harap orang itu adalah aku. Sial, dia mengatakan kata-kata milikku. Mulut beku. Tahan, jangan tertawa. Gutingyan, kamu memang sengaja menargetkan Xiaoyan, ya? Baik. Aku pergi sama Songyan. Mulai sekarang, aku tak akan menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Yao Yao. Jika kusuruh Lele pergi, suruh Songyan pergi juga. Kita kembali dulu. Hangat, indah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kekesakan hati +life, kekesakan hati 80. Tuan rumah baik, kamu hebat. Sudah. Kamu cuma gak mau pergi kan? Jangan pura-pura. Aku pergi. Lu Yao, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Antara aku dan dia. Kamu pilih siapa? Sudah mulai lagi.
Berapa kali lagi aku harus mengatakannya padamu? Hubungan antara aku dan Song Yan hanya persahabatan. Kamu mau curiga sampai kapan? Baik. Mulai sekarang, di rumah ini, ada dia, tidak ada aku. Ada apa? Kenapa dia belum keluar mengejarku? Apakah tadi aku terlalu emosional? Kalau dia dan Song Yan benar-benar tak ada apa-apa? Tuan rumah, Gut ingin kembali. Sakit tidak? Aku tiupkan ya. Apa yang kalian lakukan? Gutingyan, apa yang kau lakukan? Masih berani tanya apa yang kulakukan? Lakukan apa dengan dia? Dia cium kau, kenapa tak tolak? Gutingyan, dibandingkan kau memandikan Lilele, apa artinya perbuatanku ini? Sayang, Jangan bergerak. Aku sedang menggosok punggungmu. Pelan kan? Sakit. Diam kau. apa yang kalian berdua lakukan? Istriku. Kakak ipar, jangan sungkan. Kak Yan gosok punggungku. Sejak kecil, dia selalu gosok punggungku. Aku sudah terbiasa. Tenang, hubungan kami bersih. Tak apa, Benar sayang. Aku anggap Lele saudara. Jangan pikir macam-macam. benar Kak. Sesama saudara mandi bersama, bukankah itu wajar? Ini kan cuma cium pipi, perlu segitunya marah? Kau istriku. Kau biarkan dia menciummu. Tak pernah pikirkan perasaanku? Antara sahabat, cium pipi biasa aja. Lu Yao, kau memang hebat. Kak Yao, tunggu apa lagi? Pernikahan yang rusak bagaikan daging busuk di luka. Harus dipotong, baru bisa sembuh. Akan kulakukan. Tapi belum waktunya, aku tak bisa belajar untuk pergi anggun dan berpisah baik. Jika dia tak biarkan aku tenang, akan kubalas 100 kali lipat. Sistem, berapa nilai sakit hatinya sekarang? 90. Belakangan ini, bagaimanapun anehnya aku dan Song Yan, nilai sakit hati Gutingyan tetap 90, tak berubah. Bagaimana tuan rumah? Waktu hampir habis. Tak selesaikan tugas, kamu mati. Sistem tak mau kamu mati. Tampaknya belakangan ini, kemampuan tahan beban mental Gutingyan telah meningkat. Tanpa tindakan keras, nilai sakit hati ini mungkin tidak akan naik lagi. Mau minum apa? Bukankah itu Nyonya Gu? Direktur Gu, Nyonya Gu, kenapa tak hadir bersama? Malah bawa pasangan dan masing-masing. Iya, tiap tahun mereka pergi dan pulang bersama. Bikin orang lain iri. Kamu tak tahu, kan? Hubungan mereka tak harmonis, pernikahan mereka tinggal nama. Lihat, keduanya bawa kekasih baru. Dia kenapa? Apa badannya tidak enak? Kak Yan, kakak ipar seperti ini mirip seperti orang hamil. Kak Yan, kamu mau kemana? Tuan Gu, bapa datang. Ambil laporan kesihatan isteri. Laporan kesehatan? Dia sakit? Ambilkan laporan Nyonya Gu. Kenapa kalian di sini? Kenapa?
Aku tidak boleh datang? Atau kamu takut aku menemukan rahasiamu? Rahasia apa? Oh, apa karena aku minta Song Yan temani ke rumah sakit, kamu cemburu? Bisa berhenti Parno? Aku lihat kamu lagi bisnis dengan orang lain, takut ganggu, makanya minta tolong Xiao Yan. Benar, Direktur Gu. Jangan salah paham sama kakak. Aku dan kakak cuma sahabat baik. Sahabat baik. Lu Yao, sampai sekarang kau masih membohongiku. Aku membohongimu? Kapan aku membohongimu? Apa yang kau bicarakan? Kakak ipar, jangan pura-pura. Laporan pemeriksaan kesehatanmu, Kak Yan sudah melihatnya. Kau benar-benar berani. Lu Yao, kau tak punya hati. Kenapa? Katakan padaku kenapa? Awalnya aku pikir kau hanya ingin menarik perhatianku. Tak kusangka kau serius menipuku. Katakan padaku, apa kau pernah mencintaiku? Siapa ayah bayi di kandunganmu? Ambil itu. Apa katamu? Aduh, bergerak. 919295. Oh, sepertinya arahnya benar. Kak Yan, jangan begini. Sauzi, mungkin cuma salah langkah. Sikapmu ini? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Hamil itu hal yang normal, bukan? Kenapa berlebihan sekali? Apakah kamu lupa? 3 minggu lalu kamu pulang mabuk, memelukku dan tidak mau melepas? Kalau dihitung, waktunya memang sudah sesuai. Di sisi ini, dia benar. Hanya saja, akhirnya dia dipukul pingsan olehmu. Host, penderitaan hati 97. Istri Kak Yan, jangan berbohong lagi. Kamu belum tahu. Sebelum kalian menikah, karena aku tidak senang, dia melakukan operasi vasektomi. Masalah ini, teman-teman di lingkaran kami semua tahu. Hanya kamu yang tidak diberitahu. Jadi, anak dalam kandunganmu sama sekali tidak mungkin miliknya. Untungnya dia, di kehidupan sebelumnya beritahu aku, kalau tidak, aku tak temukan cara untuk provokasi Gu Tingyan. Tahu kenapa kau dan Kak Yan tak punya anak? Dia, demi menyenangkanku, sebelum kalian menikah, dia sudah vasektomi. Begitu ya. Terima kasih ya, sudah memberitahuku kabar ini. Lu Yao, apa maksudmu? Kamu sudah yakin dengan jawabannya? Penjelasanku yang banyak. Bagimu cuma dalih dan kebohongan. Tuan rumah, nilai penderitaan 98. Tinggal sedikit. Baik. Sungguh baik. Sekarang aku beri kamu 2 pilihan. Gugurkan anak itu, dan jangan pernah lagi berhubungan dengan Song Yan ini. Aku anggap tak pernah terjadi. Kalau tidak, Kita cerai. apa katamu? Aku tahu kamu dengar. Kakak, Pak Gu terlalu kejam. Anak itu sangat lucu. Mana bisa digugurkan? Begitu saja. Apa bedanya dengan membunuh? Kakak, aku paling suka anak-anak. Ayo kita besarkan dia. Laki-laki atau perempuan, aku suka. Lu Yao, katakan padaku, kenapa? Katakan padaku kenapa? Kamu begitu mencintainya, sampai mau cerai demi dia, dan melahirkan anaknya. Kenapa? Kenapa? Nilai penderitaan 100. Selamat tuan rumah. Kamu berhasil bertahan hidup. Gu Tingyan. Sekarang kamu sudah tidak punya nilai guna lagi. Tuan rumah, aku harus kembali dulu ke markas untuk melapor. Kamu bilang apa? Karena kamu sudah tidak berguna. Perjanjian perceraian akan segera kukirimkan. Bagus sekali. Dia mau cerai dari Gu Tingyan. Kalau begitu, posisi Nyonya Gu jadi milikku. Ini siapa? Bapak Zhang, pengacara, berkecimpung lebih 20 tahun, khusus tangani kasus perceraian. Di tangannya, lebih dari 400 kasus perceraian, dilalui tanpa pernah kalah. Terima kasih ya. Antara kita masih perlu bilang terima kasih?
dokumen yang sudah aku rapikan, bukti properti, dokumen saham, dan bukti perselingkuhan Gutingan dengan nilai selama pernikahan. Permintaanku sederhana, sesuai perjanjian pranikah dan hukum, hakku tak boleh kurang. Baik, mari kita pindah tempat untuk membahas lebih detail. Kakak Ian, Lu Yao sudah kasih kamu tanduk, buat apa masih mencarinya? Langsung cerai. Siapa bilang aku mau cerai? Dia istri aku, Gu Tingyan. Dia mau meninggalkanku? Tidak mungkin. Periksa nomor kamar Lu Yao dan Song Yan. Tuan, ini tidak sesuai peraturan. Peraturan. Lu Yao istri saya. Saya curiga ada yang memancingnya. Menginap di hotel kalian. Bermaksud jahat padanya. Jika sesuatu terjadi pada istri saya, hotel kalian bertanggung jawab? Sebentar, saya telepon dulu. Halo, Tuan Song. Song Yan, kau gigolo tak tahu malu. Aku peringatkan kau, kembalikan istriku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kuperlakukan kau kasar. Jangan marah. Aku ingin bicara soal perceraian. Kau malah datang sendiri. Antara kita, haruskah sampai pada perceraian? Ya. Gutingan. Jujur saja. Aku merasa muak melihatmu sekarang. Jangan bercerai? Aku tahu, kau cuma salah, seperti wanita lain. Aku paham. Ini bukan salahmu. Kau sampai sekarang masih mengira ini masalah aku? Tidak. Bukan salahmu. Semua salah dia. Dialah yang merayumu. Ini bukan kesalahanmu. Asalkan kau mau putus dengannya. Masa lalu ku biarkan berlalu. Setuju? Gutingan. Kau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Perjanjian cerai sudah disiapkan, tanda tangani. Aku tidak akan menceraikanmu. Kalau kau belum jelas. Nanti aku kembali lagi. Si munafik. Kakak baikmu sudah pergi. Masih mau tinggal di sini? Lu Yao, jangan jumawa. Aku akan buat Gutingan bercerai. Istriku adalah milikku. Kalau begitu, lebih giat ya. Kamu. Masa 3 hari sudah kamu masih minum? Beri aku. Kak Yan, sadarlah. Ini kan cuma Lu Yao. Pantaskah kau menghina diri sendiri seperti ini? Kamu tidak mengerti. Gutingan. Mengapa dia perlakukanmu begitu? Masih memikirkannya? Kak Yan, prioritas kita cari pengacara cerai. Cari pengacara cerai. Gusi milikmu. Meski cerai, dia tak bisa ambil uang darimu. Kami tanda tangan perjanjian pranikah. Jika aku bercerai dengan Lu Yao, dia bisa ambil perusahaan 60% saham. Apa? 60%? Apa? 60%? Dia pantas dapat itu? Kalau dia tidak pantas, apa kamu pantas? Aku bukan bermaksud begitu, Kak Yan. Kan aku lagi rencanain buat kamu. Perusahaanku ini kan kamu yang dirikan. Lu Yao cuma seorang ibu rumah tangga yang gak berguna. Kenapa dia dapat saham sebanyak itu? Uangnya semua diberikan ke dia. Kalau begitu, setelah aku jadi nyonyaku, bukankah aku juga tidak akan dapat banyak? 60% saham ini memang sudah seharusnya menjadi haknya. Ayah ibu. Walaupun kondisi Tingyan sekarang tidak baik, tapi aku percaya padanya. Dia pasti akan sukses di masa depan. Gutingyan, selamat ulang tahun. Maaf ya, Yao, pesanan ini lagi-lagi tidak jadi. Tidak apa-apa. Aku percaya kamu pasti akan berhasil.
Sayang, aku berhasil. Aku berhasil. Yao Yao, aku berhasil. Tanpamu, tak ada keberhasilanku hari ini. Setelah perusahaan go public, kamu akan jadi pemegang saham terbesar. Aku akan buatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Yao Yao, aku kehilanganmu. Kamu bilang cinta selamanya? Kenapa? Kenapa begitu cepat berpaling dan mencintai orang lain? Lu Yao. Kok kamu bisa datang? Yao Yao, kamu datang untuk bercerai? Bukan itu tujuanku. Istri, akhirnya kamu berubah pikiran. Jangan dekat-dekat, kotor sekali. Sebentar lagi aku mandi. Masuklah. Tolong semuanya, sesuai daftar ini. Bawalah semua barang Nona Lu untuk dibungkus. Jangan ada yang menyentuh barang-barang itu. Maksudmu apa sih? Apa maksudmu? Tidak kelihatan? Pindah rumah. Kalau mau putus, putuslah sampai bersih. Kalian ngapain? Itu barang-barangku. Barang-barangmu? Kenapa? Menganggap aku seperti gutingan. Mau apa saja dikasih. Lu Yao, kamu sudah mau cerai dari Kak Yan? Barang-barang itu masih kamu mau? Justru mau cerai. Semuanya harus dibawa, dibeli pakai uang asli. Kenapa ditinggalkan? Pak Gu, salahmu. Setidaknya dia, saudaramu, tidak bisa beli dengan uang, harus pakai barang Kak Yao sebagai jasa baik. Kamu bilang tak suka barang kecil? Aku hanya ingin melindungi keamanan propertimu. Yang ini bagaimana mengatasinya? Ini harus diurus bagaimana? Biar aku saja. Kakak, kamu terlihat sungguh cantik memakai gaun pengantin. Apa yang kamu lakukan? Lu Yao, kamu hanya akan melihatnya melakukan ini? Ini foto pernikahan kita. Aku benar-benar tidak sengaja. Bingkai fotonya terlalu berat. Tanganku terpeleset. Xiaoyan, perbuatanmu ini memang salah. Xiaoyan, hati-hati ya. Tanganmu terluka nanti. Baik. Sisanya sampah, kau urus sendiri. Kita pergi. Pak Gu, selamat tinggal. Kak Yan, tanganmu. Jangan begini. Perempuan seperti Lu Yao, tak sepadan. Belum lagi Song Yan si buaya darat itu. Dia siapa kok? Lu Yao sudah perlakukanmu begini, masih mau. Kasih dia saham. Ini urusan keluarga saya. Gutingan? Aku mau operasi rekanalisasi. Apa? Apa? Kakak Yan, kenapa tiba-tiba kamu mau operasi penyambungan kembali? Yao Yao selalu menyukai anak-anak. Dia juga selalu ingin punya anak. Dulu bukan karena... Gutingan, maksudmu? Dulu kamu demi aku yang operasi vasektomi. Dulu kamu bilang tak akan punya anak dengan Lu Yao. Kenapa? Sekarang menyesal?
Aku lelah. Kalau tidak ada urusan, pergilah sendiri. Gu Tingyan, Operasinya sukses. Minum antibiotik dan pereda nyeri tepat waktu. Baik, aku tahu. Yao Yao? Yao Yao. Bukannya kamu bilang ingin punya anak sendiri? Sudah disambung kembali. Kita akan punya anak sendiri. Lepaskan. Yao Yao, asalkan kamu mau menggugurkan bayi haram di perutmu, kita bisa mulai dari awal lagi. Kita akan punya keluarga yang utuh. Asalkan kamu mau menggugurkan anak haram di perutmu itu, kita bisa memulai kembali. Keluarga kita akan utuh. Dulu aku sangat ingin punya anak dengannya. Tapi dia malah sebelum menikah, demi Li Lele, sudah vasektomi. Dia sembunyikan dariku. Kukira, ini masalahku. Aku jadi gunjingan semua orang. Sayang, bagaimana kalau kita pergi, periksa ke rumah sakit? Periksa apa? Anakku pasti tak bermasalah. Kau Indo ayam tak bisa bertelur? Masih salahkan anakku. Bu, iya Kak. Bukan kritik, tapi Kak Yan sehat-sehat saja. Yang paham pasti tahu masalahnya. Sudahlah, jangan cari masalah. Jangan dipendam. Kak Yan terlalu setia dan berbakti. Kalau orang lain, pasti cari cara punya keturunan. Mau tidak punya penerus. Kak Yan, kalau memang tidak ada jalan lain, aku bantu. Bercandanya keterlaluan. Nah, baru bicara. Aku tak bisa karena dia. Buat keluarga Gu, tak punya penerus. Benar. Pikirkan juga Kak Yan. Jangan egois. Gu Tingyan, bukankah kau vasektomi demi Li Lele? Sekarang kau mau operasi ini, karena takut tidak punya keturunan? Tidak. Yao Yao. Kulakukan semua demi kita. Bukankah kamu bilang, ingin punya anak dengan darah kita? Siapa mau? Seolah garis darahmu sangat mulia. Diam. Aku bicara sama Yao Yao. Kapan giliranmu? Sudah cukup Gu Tingyan. Aku tak mau punya anak denganmu. Kalau kamu mau anak, cari saja saudara baikmu, Li Lele. Bukan begitu. Aku dan Lele bersih. Aku cuma anggap dia adik. Anggap dia adik. Aku jadi heran. Lalu bagaimana caranya kamu berhubungan intim dengan adikmu? Bagaimana mungkin kamu punya... Yao Yao, kamu salah paham tentang kami. Waktu itu tidak terjadi apa-apa. Di saat terakhir, kudorong dia pergi. Waktu itu tidak. Bagaimana sebelumnya? Setiap kali kamu terima ya? Gu Tingyan, berapa lama lagi kamu mau berpura-pura penuh cinta? Kamu peduli sama anak di perutmu. Nggak mau gugurin. Aku bantu kamu. Asal anaknya hilang, pasti kamu akan kembali ke sisiku. Saya, kaget aku. Ada apa? Merampok? Dokter, saya mau beli obat. Obat apa? Pil aborsi. Beli pil aborsi? Untuk pacar saya. Anak muda? Sebagai pria, jangan begini. Sangat tidak bertanggung jawab. Memperlakukan perempuan seperti ini, betapa sakitnya. Kamu buta apa? Kak Yan, Jangan utak-atik barang saya. Kak Yan, kenapa beli pil aborsi? Jangan-jangan mau masukkan obat ke Luyao? Si bujang sialan itu, hanya karena anaknya mau sama Luyao. Kalau anaknya hilang, dia pasti kembali. Kamu gila? Apapun yang kamu lakukan, anak itu tak bisa digugurkan, karena Luyao sebenarnya. Apa katamu? Ulangi lagi. Barusan kamu bilang, metode apapun yang saya coba, tidak bisa menggugurkan anak itu. Li Lele,
Kamu tahu sesuatu? Aku tidak punya. Maksudku, apapun yang kamu lakukan, Lu Yao tidak akan kembali. Karena dia sama sekali tidak mencintaimu. Kakak Yan, kan cuma mau punya anak. Aku bisa melahirkannya untukmu. Operasi reversimu juga sudah dilakukan. Kalau mau punya anak, gak sama siapapun juga kan? Jangan sentuh aku, Li Lele. Aku reversi cuma buat punya anak sama Lu Yao dan selamatkan pernikahanku. Jangan buat masalah lagi. Kutingyan, apa maksudmu? Kamu tidak mau bersamaku? Lele, di hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai teman, seperti adik kandung. Kamu mengerti? Teman baik? Adik? Kutingyan, sialan. Menganggap aku teman baik. Adakah kakak laki-laki di dunia ini yang tidur dengan adiknya sendiri? Saat kau tidur denganku, kenapa tak bilang karena kita teman baik? Kau mempermainkanku bertahun-tahun? Sekarang bilang begitu. Diam kau. Bajingan. Kalau bukan kau, yang selalu jelek-jelekin aku di depan Lu Yao, menghasut, apakah Lu Yao akan menceraikanku? Pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kau tahu aku menghasut. Makanya Lu Yao mau cerai. Kutingyan, kau pantas mendapatkannya. Nona Lu, siang. Saya pengasuh yang dibawa Tuan Song untuk merawat Anda. Baik, masuk. Iya, ini dibuat khusus untuk Anda oleh Tuan Song. Diminum selagi hangat. Baik, silakan beraktivitas. Oh, baik. Dia ini. Kapan belajar memasak ya? Kak Yao. Pengacara Zhang kirim versi final perjanjian, pembagian harta. Baunya wangi sekali. Apa baunya? Wangi sekali. Hai, Kakak Yao. Masak sup iga tidak mengajak saya? Bukankah ini masakanmu? Saya yang membuatnya. Ini bukan kamu yang menyuruh orang mengantarkannya? Bukan saya. Saya baru saja selesai bekerja. Siapa yang mengirimkan ini? Jangan membuat kecurigaan dulu. Tunggu saya bawa sup ke rumah sakit. Memeriksanya. Baru konfrontasi dengannya. Baik. Selidiki sampai jelas. Kata dokter, ada kandungan obat penggugur kandungan di sini. Nona Lu, rumah sudah beres. Kalau begitu, saya pergi. Ini? Mau apa? Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu datang? Pak Song yang menyuruh saya. Oh, benar? Kenapa saya tidak tahu? Saya yang menyuruhmu datang. Bukan Anda, tapi Pak Song yang menyuruh saya datang. Kalau kamu tidak mau bicara, laporkan ke polisi. Jangan, saya bicara. Saya bicara. Dia adalah CEO Gu Tingyan suruh saya antar sup. Gu Tingyan. Yao, kamu mencari aku? Pengasuh itu. Dikirim olehmu. Anakmu hilang, bukan?
bukan? Apa kamu masih seorang laki-laki? Bahkan janin pun tidak kamu lepaskan. Anak haram itu. Dia tak seharusnya ada. Tak ada lagi taruhannya. Anaknya tak bisa tinggal. Kamu benar-benar gila. Yau, setelah tubuhmu pulih sebentar, kita akan punya anak lagi. Dengar. Kembalilah. Akulah satu-satunya sandaranmu. Kamu masih mau punya anak denganku? Lihat baik-baik, ini laporan. Kesuburanmu. Operasi rekanalisasimu hanya lelucon. Gutingyan, yang kamu habiskan tenaga untuk membuang. Hanyalah kehidupan yang tidak akan pernah bisa kamu ciptakan seumur hidupmu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Palsu. Ini pasti palsu. Lu Yao, kau membenciku. Kau membenciku. Kau balas dendam sampai memalsukan laporan. Aku tak pernah periksa seperti ini. Kau tak bisa tipu aku. Operasi reversi minggu lalu, dokter lakukan serangkaian pemeriksaan sistem reproduksi mendalam. Hasilnya ditemukan saat itulah. Kami menyesal. Tidak bisa hubungi bapakku. Baru hubungi Anda. Gutingyan sudah tidak subur lagi. Ya, hasil setelah operasi reversi. Hal ini mungkin berkaitan langsung dengan operasi sterilisasi Bapak di klinik tidak resmi, sehingga menyebabkan fungsi spermatogenesis rusak permanen. Gutingyan, tak kusangka, dulu demi merayu Lilele, operasi sterilisasi yang kau lakukan ternyata benar-benar menghancurkan selamanya kesempatanmu untuk memiliki anak sendiri. Apa? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Gutingyan, tak kuduga CEO sepertimu masih mau berhemat dengan vasektomi di klinik kecil ini. Diam. Ini palsu. Ini palsu. Kamu membenciku. Jadi kamu palsukan dokumen untuk balas dendam. Benar kan? Gutingyan, menipu diri sendiri itu menyenangkan, ya? Kalau tak percaya, temui dokter spesialis reproduksi untuk verifikasi laporan ini. Dokter, tolong beritahu, ini benar atau tidak? Tuan Gu, laporan ini asli. Setelah hasil keluar, kami ingin serahkan laporan ini, tapi Anda sudah pergi dan tak bisa dihubungi. Kami terpaksa serahkan laporan untuk istrimu. Masih bisa diobati? Kalau diobati segera, mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang, Kakak Yan. Selamat. Kamu akan masuk kuburan pernikahan, nanti punya keluarga kecil sendiri. Dan anakmu sendiri. Tapi, kenapa aku begitu berat melepasmu? Sudahlah. Jangan menangis. Kalau kamu benar-benar berat melepasku, aku akan menjalani operasi vasektomi. Aku dan Lu Yao tidak akan pernah punya anak. Tapi, apakah kakak ipar tidak marah? Kalau begitu, jangan beritahu dia. Baik. Kalau begitu, kejutkan kakak ipar. Ikut aku. Untuk operasi vasektomi, aku kenal seseorang, punya klinik pribadi. Pasti diam-diam. Ayo, pergi. Ayo, pergi. Yao, maaf. Aku seharusnya tidak percaya Lilele. Gutingyan, sekarang semuanya sudah jelas. Yang benar-benar tidak berguna dan bikin keluargaku nggak punya keturunan adalah kamu. Aku sudah memikul beban ini untukmu selama bertahun-tahun. Sekarang giliranmu. Seekor ayam yang tidak bertelur, masih ingin makan daging? Gutingyan,
Kau diam saja lihat ibumu hinaku? Kamu sendiri tak punya kemampuan, membuat keluargaku tak punya keturunan. Masih berani salahkan anakku? Bu, aku cuma baik karena hormati Gutingyan, baru bisa sopan padamu. Kalau kau... Cukup Lu Yao. Kalau perutmu lebih berguna, apa orang akan bilang? Aku salah. Aku brengsek. Tak percaya Li Lele. Masih bisa bayi tabung. Teknologi sudah maju. Bayi tabung? Aktivitas sperma hampir nol? Dan... Jangan panggil aku Yao Yao, mendengar kau memanggil namaku. Hanya membuatku muak. Halo, kami terima laporan. Anda diduga sengaja beri obat aborsi untuk lukai orang lain. Ikut kami ke kantor untuk penyelidikan. Kak Yan, selamat atas kebebasanmu. Kak Yan, kenapa kau memandangiku seperti itu? Akulah yang mengurus jaminanmu. Kau yang membebaskanku. Kalau bukan karena kau, akankah aku menjadi seperti ini? Kalau bukan kau ajak aku ke klinik abal-abal buat vasektomi, garis keturunanku bakal terputus? Kak Yan, maaf. Saat itu, aku seperti kesurupan. Aku cinta kamu. Maaf, tak kusangka keadaan berujung begini. Tak pernah terpikirkan. Kata, maaf tak bisa menebus kepunahan garis keturunan keluargaku. Kak Yan, sekarang bukan saatnya membahas ini. Sebenci apapun padaku, jangan sampai kehilangan segalanya. Lupa? Kau tanda tangan perjanjian pranikah. Itu 60% saham perusahaan. Hasil jeripayahmu bertahun-tahun. Lu Yao selingkuh duluan. Dia hamil anak orang lain. Kenapa dia dapat separuh hartamu? Kenapa dia menghamburkan uangmu untuk hidup dengan pria lain? Saham itu memang haknya. Kak Yan, dia akan berkeluarga dengan orang lain. Bahkan punya anak sendiri. Tapi hidupmu kosong melompong. Hanya aku, bagaimanapun keadaanmu, akan tetap setia menemanimu. Baik, cariin aku pengacara. Lu Yao, karena kau kejam sekali padaku, jangan salahkan aku kalau kusuruhmu pergi dengan tangan kosong. Lu Yao, sudah kamu pikir matang? Perceraian bukan main-main. Sudah lama jadi nyonya Gu. Terbiasa hidup mewah. Lama terputus dari masyarakat. Benar, sesuai perjanjian, kamu bisa ambil 60% saham. Tapi apa gunanya? Mengelola perusahaan itu serius. Tanpa aku, bagaimana kau kendalikan bisnis sebesar itu dan hubungan yang rumit? Saham perusahaan di tanganmu hanya akan terus menyusut. Sedangkan dia, kalau diungkapkan baik, dia desainer gaya tradisional Tiongkok. Jujur, dia cuma tukang jahit. Dia bisa pertahankan kehidupan mewahmu asal kau akui salah padaku. Aku tak akan menuntut. Atas kejadian sebelumnya, kita masih bisa kembali seperti dulu. Pertama, hidup mewah Nyonya Gu hakku. Kuperoleh dengan mengorbankan masa mudaku dan uang jeripayah orang tuaku untuk berinvestasi, bukan pemberianmu. Kedua, siapa bilang aku akan kelola perusahaanmu sendiri? Aku bisa jual semua saham di tanganku, kan? Apa? Lu Yao, maksudmu ini? Tak paham? Dengan nilai pasar grupku sekarang, 60% saham, cukup untukku. Lu Yao, sepanjang hidupku, sampai selanjutnya, lebih nyaman di sampingmu, lebih bebas dan nyaman. Aku bisa pakai uang ini untuk apapun yang kuinginkan, keliling dunia. Atau, memelihara 8 atau 10 tukang jahit kecil, untuk menghiburku. Jangan lupa, kamu bilang aku selingkuh, tapi kamu mengandung anak orang lain. Aku curiga pernikahanmu penipuan, menipuku tanda tangani kontrak hibah. Nanti, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Tuan Gu, Nona Lu tak punya pengalaman hamil. Jadi yang kau bilang tidak benar. Apa? Bagaimana mungkin? Lu Yao, kau bohongiku. Aku nggak bohong. Laporan kesehatan asliku, seperti ini. Kalau yang kamu dapat kenapa seperti itu? Tanya saja ke teman cewekmu. Aku nggak tahu. Itu kamu? Kamu yang sengaja. Songyan, bulan ini aku tidak datang bulan. Apa aku hamil? Kalau begitu, nanti aku temani kamu ke rumah sakit. Tapi, kalau ketahuan, dia pasti tahu. Aku nggak mau. Lu Yao,
Kamu tidak hamil. Kenapa mengakuinya? Karena aku tahu, tidak peduli aku hamil atau tidak, Lilele akan membuatku hamil. Aku sendiri juga tidak yakin. Kau bawa laporan tes kesehatan untuk menuduhku. Aku kira aku hamil. Masalahmu dengan Lilele, buat pernikahan ini tak bahagia. Buat apa punya anak? Aku, Kemudian aku menyadari, anak mungkin adalah hadiah dari langit untuk menyelamatkan pernikahan kita. Tapi aku masih salah. Kau tidak pernah mempercayaiku. Dan kau sudah lama melakukan vasektomi. aku bisa jelaskan. Kamu bohong. Kau sengaja menyesatkanku. Gutingyan, tanda tangani saja. Jangan buang-buang waktu kita lagi. Tanda tangan sekarang, aku jual 60% saham. Prioritas padamu, kalau ditunda lagi. Aku tidak yakin kapan aku akan menjual sahamnya. Lawanmu Pak Shen, hubungi aku. Kita sudah jadi suami istri bertahun-tahun. Kau mau bertindak sekejam itu? Lu Yao, kau akan menyesal. Meninggalkanmu adalah keputusan paling tepat dalam hidupku. Ayah, Ibu. Meski Tingyan lagi susah, aku percaya padanya. Dia pasti sukses nanti. Maaf ya, Yao Yao. Deal ini gagal lagi. Tidak apa-apa. Aku yakin kamu pasti akan sukses. Aku berhasil. Yao Yao, aku berhasil. Tanpamu, takkan ada kesuksesanku. Setelah go public, kamu jadi pemegang saham terbesar. Saya umumkan 60% saham grup Gu dialihkan kepada istriku, Lu Yao. Sayang, terima kasih atas kesetiaanmu selama ini. Dulu aku membuatmu menderita. Untuk sisa hidupku, semua sukses dan kemuliaanku hanya untukmu. Saat itu, kupikir kita benar-benar akan bahagia selamanya. Tapi semua ini berubah setelah Lilele kembali ke negeri ini. Mantan pacarnya yang dulu meremehkannya karena miskin, dulu merangkul anak orang kaya. Ini dia sukses. Setelah dia sukses dan terkenal, kembali lagi, dia merancang dengan hati-hati langkah demi langkah, menyusup ke dalam hidup kami. Dengan cerdik sebagai sahabat perempuan, Gutingyan tidak hanya tidak menolak, tapi izinkan perilakunya. Hati perlahan menjadi dingin dalam kekecewaan yang berulang dan tarik-menarik ini. Kakak Yan, aku palsukan laporan kesehatan lo Yao. Semua demi kamu. Kamu memalsukan laporan tes kehamilan? Membuatku curiga Lu Yao berselingkuh. Lilele, kamu ini, saudaraku atau musuhku? Meski Lu Yao tidak hamil, pasti ada yang tidak beres antara dia dan Song Yan. Aku lakukan ini demi kamu. Demi aku? Lilele, kalau bukan karena kamu, akankah aku kehilangan semua yang kumiliki sekarang? Akankah aku kehilangan hak menjadi ayah? Lepaskan. Dulu kamu vasektomi sendiri hanya untuk menyenangkanku. Sekarang kamu menyalahkanku? Diam kau, diam kau, diam kau. Lilele, Lilele. Tuan, aku kembali. Ada kabar baik. Kamu selesaikan tugas dengan cara tak biasa. Sistem utama putuskan. Beri intuisi bisnis tambahan sebagai hadiah kecil. Bagus, ini punyaku. Hidup Lu Yao yang penuh keberuntungan. Baru dimulai sekarang. Lihat, itu Ratu Modal Ventura.
2 tahun lalu dia jual saham perusahaanku. Banyak orang tertawa, anggap dia bodoh. Ternyata, pandangannya baru bisa disebut sentuhan Midas. Dia dukung apapun, pasti meledak. Dia reinkarnasi dewa kekayaan. Siapa tak setuju? Kalau dia kasih kesempatan, lebih baik daripada kerja keras kita. Nanti aku harus cari kesempatan bersulang. Kalau sang ratu ingat aku, itu bakal keberuntungan besar. Ya, kalau bisa kerja sama dengannya, minum kuahnya saja cukup 3 tahun. Di sisi lain, perusahaanku, Gutingan 2 tahun ini banyak langkah ceroboh. Harga sahamnya jatuh memalukan. Yao, aku usir Lilele. Perusahaan akan kuserahkan sepenuhnya padamu. Bisa kembali seperti dulu? Tanpamu, semua yang kumiliki cuma sampah. Aku memohon kepadamu, tolong pandanglah aku sekali lagi. Kamu ngapain? Kak Yao, sudah lama berlalu. Pak Gu masih berakting pemakaman api untuk menangkan istrinya. Sudah terlambat? Jalan ini dia pilih sendiri. Siapa lagi yang disalahkan? Yao, aku salah. Aku tahu. Ada apa ini? Bagaimana bisa anjing dan kucing dibiar masuk dan menggonggong seenaknya? Mau apa? Lepaskan aku, Yao. Yao. Ya, Kak Yao, teman saya cari investasi. Mau tinjau? Ajak main ski di Swiss. Baiklah. Ayo pergi. Lilele, kau membuatku kehilangan Lu Yao. Kehilangan segalanya. Kamu, dalang utamanya, malah menjalani hidup yang kudambakan. Dia mirip kamu atau aku? Pasti mirip kamu. Sayang, sebentar lagi giliran Kit. Ambil laporannya dulu. Baik. Kak Ian, lama tidak berjumpa. Itu suamimu? Lilele, kamu masih ingat? Dulu, kau berlutut menangis mohon padaku. Kau bilang ulahmu membuatku kehilangan hak jadi ayah. Kau bilang akan temani seumur hidup. Apapun yang terjadi denganmu, aku takkan pernah meninggalkanmu. Kak Ian, maaf. Dulu aku masih muda dan tak paham apa-apa. Aku pakai cara licik untuk campuri hubunganmu dengan Kak Liao. Aku hancurkan pernikahan kalian. Tapi sekarang, aku sudah punya orang yang kucintai dan sudah punya anak. Baru sadar betapa keterlaluan perbuatanku dulu. Betapa kejam. Aku minta maaf tulus. Lepaskan masa lalu. Temukan kebahagiaanmu sendiri. Kebahagiaanku? Kamu menghancurkan pernikahanku. Menghancurkan keluargaku. Hancurkan kesempatanku jadi ayah. Dasar apa kau bisa menikah lagi? Dan bahagia? Dasar apa yang membuatmu masih punya anakmu sendiri? Apa yang kamu inginkan? Aku mau apa? Menurutmu, aku mau apa? Kau membuatku kehilangan segalanya. Dengan hak apa kau bisa bahagia? Lepaskan. Kau buat aku kehilangan anak. Kalau gitu, berikan anakmu padaku. Setuju? Ini hutangmu padaku. Gutingyan, kau tak berguna. Kaulah yang tak jaga batas. Kau pantas dapat. Pantas Lu Yao. Diam. Sayang. Aku tak sengaja. Aku tidak sengaja. Yao. Lu Yao. Biarkan aku lihat Nau lagi. Terakhir kali. Kumohon. Keberuntungan terbesarku dalam hidup ini adalah bertemu denganmu. Balasan terbesarku adalah kehilanganmu. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya berharap kau baik-baik saja. Selamanya seperti sekarang ini. Berkeluhuran, terus bahagia,
dengan tulus dan murni. Bersama bagianku, bersama. Halo. Aku mau melapor diri.